Dapurku adalah dapurmu. Di sini kita bisa berbagi dan menikmati kebersamaan dalam kesederhanaan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Kali ini Dapur Dina mau bikin kue kering marmer atau marmer cookies. Marmer cookie bahan-bahannya sederhana banget. Di sini saya pakai butter atau mentega. Butter atau mentega ini udah suhu ruangan, udah dikeluarin dari kulkas beberapa saat yang lalu. Saya juga pakai tepung terigu serbaguna atau all purpose. Saya pakai bubuk coklat yang tidak manis sama sekali. Dan ini adalah vanili, juga telur utuh 1 dan gula halus. Pertama-tama saya mau halusin dulu gula halus. Maksudnya bukan halusin, mau dikocok dulu gula halus dan menteganya biar dia tercampur rata aja. Ini nggak lama-lama kok ya, sekitar 1-2 menit lah. Ini udah semenit, udah kecampur rata aja, biar dia nyampur aja. Dan juga tadi menteganya udah suhu ruangan. Langsung aja vanila ekstra. Kalau ada vanila ekstra lebih dahsyat, tapi saya pakai vanili, adanya vanili. Kocok lagi sekitar 1 menit lagi, kecepatan sedang aja ya. Udah semenit, sekarang masukin tepung terigunya sekalian aja, nggak masalah. Hati-hati biar dia nggak berhamburan kemana-mana. Saya biasanya diginiin dulu biar aman ya nggak. Ini juga sebentar aja biar dia tercampur rata aja ya. Cukup setengah menit barusan ya. Ini adonan yang aku mau seperti ini teksturnya. Nah, sekarang kira-kira aja ya, 1/3 dari adonan, 1/3. Oke, dicampur dengan coklat bubuk yang udah kita siapin tadi. Diaduk rata sampai dia jadi adonan yang warna coklat cantik. Udah bener-bener keaduk dengan baik, semuanya coklat mantap, nggak ada putih-putihnya sama sekali. Ini bidangnya udah bersih, tapi tetap saya alasin pakai plastik. Kalau punya talenan atau bidang datar yang lain boleh dipakai. Saya di sini aja langsung pakai tangannya udah bersih. Nggak apa-apa. Loh, kok kue keringnya kayak gitu? Loh, kok blenyet? Nggak apa-apa. Ini ntar kalau udah diliatin bikinnya, baru kita akan gitu ya. Jadi bikin dia pipih, bukan pipih, maksudnya memanjang gini, kayak balok panjang. Oke, baru ini tadi yang coklatnya kita taruh di sampingnya, nempel aja sama panjangnya juga, kira-kira aja, semuanya dikira-kira, nggak masalah, nggak harus ukur gitu kira-kira. Terus kita mau campur dia dikit aja, bebas, supaya coklat ketemu putih. Maaf agak belepotan di tangan, nggak usah berlebihan. Nah, udah segini aja cukup, yang penting dia agak ke peluntir-peluntir dikit gitu ya. Oke, sesuai yang ku mau. Sekarang saya bentuk dia pipih lagi. Bentar ya, aku cuci tangan dulu ya. Nah, ini boleh mau pakai plastik wrap lagi boleh, atau pakai plastik 2 kilo. Pakai plastik 2 kilo juga jadi. Ini sekarang saya mau taruh dia di kulkas, atau boleh di freezer. Kalau di freezer itu kan jadinya lebih
lebih cepat juga dia bekunya. Cookie marmer ini dia akan mengembang, tapi nggak banget. Kalau udah taruh di freezer dia nggak ngembang banget, tapi kalau kita langsung taruh kayak gini dia akan mengembang banget. Jadi ini udah kelihatan dia belum begitu marmer, jadi boleh diaduk dikit lagi biar coklatnya nyatu sama putih. Oke, sekarang udah cantik, pasti ini udah jadi marmer. Aku transfer di plastik 2 kilo. Nah, saya akan pipihkan dia, maksudnya dibikin lebih panjang lagi sampai ukuran diameter cookie yang aku mau. Jadi ntar potongnya tek gitu ya. Emang agak kita harus pakai plastik, kalau enggak dia akan lengket sekali, tapi nggak apa-apa, sesudah di freezer dia akan sangat mudah untuk dibentuk. Ini udah adonan yang kedua, plastik 2 kilonya aku gunting aja. Ini lebih gampang pakai plastik 2 kilo, pas jadi ukurannya juga. Nah, lebih gampang nipihinnya. Saya mau dia diameternya itu nggak terlalu besar. Nah, ada 2. Saya mau taruh dulu ini di freezer biar cepet ya. Sekarang saya mau panasin ovennya. Begitu ovennya ready, saya baru akan dia keluarin dari freezer terus dipotong-potong. Jadi dia benar-benar padat gitu. Saya panasin oven saya 180 derajat Celcius. Ini saya mau liatin, jadi dia nggak usah terlalu keras banget tapi juga nggak lembek, jadi dipotong itu dia udah enak, gampang. Nah, kayak gini kira-kira, nggak usah terlalu tipis tapi juga nggak usah ketebelan. Saya potong dulu semuanya, taruh di loyang ya. Kalau misalnya kita mau bikinnya buat dibesokin gitu, nggak apa-apa, keluarin dulu dari freezer beberapa saat sampai dia bisa dipotong gitu, baru dipanasin di oven. Segini dulu, sisanya saya akan taruh di kulkas aja karena dia udah mulai dingin dan mulai agak kaku gitu, di kulkas aja cukup, nggak masalah. Langsung kita panggang, cuman 10-12 menit dengan oven saya yang kecil ini. Di api bawah, saya manggangnya di api bawah aja dan di rak yang di tengah. Kalau punya beberapa rak bisa, ada di situ disediakan ada 3 rak, bisa nanti yang di bawah dinaikin, itu diturunin setelah sekian menit. Tapi saya cuma punya 1, manggangnya satu-satu. Udah 10 menit, bawahnya udah kecoklatan. Lihatin di sini ya, bawahnya udah kecoklatan, berarti udah. Jangan khawatir kalau kita merasa dia masih agak lembut atasnya, karena kalau dia udah dingin dia akan mengeras dengan sendirinya. Yang penting bawahnya itu udah kecoklatan. Contoh 1, kayak gini. Ini wangi banget, kita tahu dari wanginya, dan dia ada kayak bergaris gini, liatin deh. Kelihatan kan ada garis bawahnya itu. Saya selesaiin dulu semuanya sambil nunggu ini dingin, karena kue kering itu idealnya dicoba pas dingin. Ini udah yang terakhir banget. Luar biasa. Iya, lagi makan snack, bukan makan cookie dia. Nemenin mama ya. Ini jadinya sepiring penuh plus yang ini belum ditaruh. Luar biasa. Nih kalau mau taruh di toples, tunggu benar-benar dingin baru taruh di toples yang kedap udara. Luar biasa. Kita cobain. Ada motifnya cantik sekali, motif marmernya. Bentuknya kotak tapi agak bulat. Ya begitulah namanya bikin sendiri. Dan setiap saya bikin cookie marmer ini nggak pernah sama. Motifnya nggak pernah sama. Marmernya tuh selalu berbeda-beda. Cobain ya.
renyah. Butternya itu kerasa banget, jadi kalau pakai butter yang bagus hasil kuenya juga pasti top. Ini sederhana banget. Beli teman-teman kalau udah nyobain resep ini, #dapurtemandina di Instagram atau Facebook. Makasih.